Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Adlia Paramita dengan NIM 2261211045 dari kelas 5B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS akhlak dan tasawuf. Soal yang pertama, sebutkan klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh-tokohnya dan konsep ajarannya. Klasifikasi berdasarkan wilayah geografis. Yang pertama, tasawuf timur, berpusat di wilayah Persia dan India. Tokoh-tokohnya antara lain Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, dan Al-Hallaj. Lalu, konsep ajarannya lebih menekankan pada aspek mistis, simbolisme, dan pengalaman batin. Yang selanjutnya, tasawuf barat berkembang di wilayah Afrika Utara, Andalusia. Tokoh-tokohnya seperti Ibnu Athaillah Al-Sakandari dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ajaran lebih menekankan pada aspek akhlak dan pengalaman syariat. Yang selanjutnya, klasifikasi berdasarkan metode. Tasawuf akhlaki lebih menekankan pada pemurnian akhlak dan pencapaian kesempurnaan moral. Tokoh-tokohnya seperti Imam Ali Al-Ghazali. Lalu tasawuf falsafi menggabungkan unsur-unsur filsafat dalam memahami realitas spiritual. Tokoh-tokohnya seperti Arabi. Lalu tasawuf ilmi lebih menekankan pada aspek pengetahuan dan pengalaman tentang Allah. Tokoh-tokohnya seperti Al-Junaid Al-Baghdadi. Lalu yang ketiga, klasifikasi berdasarkan tarekat. Tarekat Naqsyabaniyah dikenal dengan zikir yang ikhlas dan penekanan pada akhlak. Lalu tarekat Qadiriyah mengutamakan cinta kepada Allah dan sesama manusia. Yang ketiga, tarekat Chistiyah dikenal dengan kedermawanan dan perhatian terhadap kaum miskin. Lalu tarekat Sufi lainnya seperti Sadiliyah, Alawiyah, dan sebagainya. Masing-masing memiliki karakteristik dan penekanan ajaran yang berbeda. Lalu, konsep ajaran tasawuf secara umum. Takhali, proses membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Lalu tahalli, proses menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji. Tajalli, proses penampakan keindahan Allah dalam hati seorang sufi. Fana, proses hilangnya kesadaran diri dan bersatu dengan Allah. Lalu baqo, proses kekal abadi dalam keadaan bersatu dengan Allah. Lalu ma'rifat, pengetahuan yang mendalam dan langsung tentang Allah. Lalu untuk soal yang nomor 2, menurut Syekh Zulnun Al-Misri bahwa taubat itu ada 3 macam. Sebut dan jelaskan masing-masing. Syekh Zulnun Al-Misri, seorang sufi besar, membagi taubat menjadi 3 tingkatan yang semakin mendalam maknanya. Berikut penjelasannya. Taubat dari dosa dan keburukan. Ini adalah taubat yang paling umum dilakukan, yaitu menyesali perbuatan dosa, maksiat yang telah dilakukan. Tujuannya membebaskan diri dari belenggu dosa dan kembali ke jalan yang benar. Lalu, taubat dari kelalaian mengingat Allah. Taubat ini tidak hanya fokus pada dosa besar, tapi juga kelalaian dalam menjalankan ibadah mengingat Allah. Tujuannya menumbuhkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek detik kehidupan dan meningkatkan kedekatan dengannya. Taubat karena memandang kebaikan dan ketaatan, itu yang ketiga. Taubat ini didasari oleh kesadaran akan keindahan dan kemuliaan dalam menjalankan perintah Allah. Tujuannya mencapai kesempurnaan dalam ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah secara konsisten. Lalu untuk soal nomor 3, jelaskan syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifah disertai contohnya. Syariat adalah hukum-hukum Allah yang tertulis dalam Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah aturan dasar yang harus dipatuhi oleh setiap muslim. Contohnya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, menjauhi larangan Allah seperti berzina, mencuri, dan membunuh. Lalu tarikat. Tarikat adalah jalan atau metode yang ditempuh seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya tarikat melibatkan praktek-praktek spiritual seperti zikir, muraqabah, dan mengikuti tarekat tertentu.
Contohnya, bergabung dengan suatu tarekat seperti Naqsybaniyah, Qadariyah, mengikuti pengajian terdekat, melakukan zikir bersama. Lalu yang ketiga, hakikat. Hakikat atau kenyataan yang sebenarnya. Dalam konteks tasawuf, hakikat merujuk pada pengalaman langsung seseorang akan kehadiran Allah. Contoh, merasakan kehadiran Allah dalam setiap nafas, mengalami kesatuan dengan Allah, dan melihat segala sesuatu sebagai manifestasi dari Allah. Lalu yang keempat, ma'rifat. Ma'rifat adalah pengetahuan yang mendalam dan langsung tentang Allah. Ini adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman spiritual yang mendalam. Contoh, Contoh memahami sifat-sifat Allah dengan jelas, mengetahui kedudukan diri sebagai hamba Allah, dan merasakan cinta yang mendalam kepada Allah. Lalu yang keempat, sebut dan jelaskan 10 tanda mahabbah ilahiyah. Yang pertama, rindu yang mendalam kepada Allah. Individu yang merasakan mahabbah ilahiyah akan selalu merindukan Allah, ingin selalu dekat dengannya, dan rindu ini akan mendorong terus ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu, khusyuk dalam ibadah. Ibadah yang dilakukan bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi dalam momen yang sangat dinantikan dan penuh khusyuk. Setiap gerakan dan bacaan ibadah dilakukan dengan penuh kesadaran dan cinta kepada Allah. Lalu yang ketiga, cinta kepada semua makhluk. Cinta kepada Allah akan memancarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk ciptaannya. Individu yang memiliki mahabbah ilahiyah akan memperlakukan semua makhluk dengan baik dan penuh kasih sayang. Lalu yang keempat, sabar dalam menghadapi cobaan. Ketika dihadapkan dengan cobaan, individu akan memiliki mahabbah ilahiyah, akan tetap bersabar dan tawakal kepada Allah. Ia yakin setiap cobaan adalah ujian dari Allah untuk menguji keimanannya. Rasa syukur yang mendalam. Individu memiliki mahabbah ilahiyah akan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Ia menyadari bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah anugerah dari Allah. Yang keenam, zuhud terhadap dunia. Individu yang memiliki mahabbah ilahiyah tidak tertarik dengan duniawi. Ia memilih mengutamakan akhirat dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu, yang ketujuh, cinta kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman hidup yang utama bagi individu yang memiliki mahabbah ilahiyah. Ia akan mempelajari, mengamalkan, dan menyebarkan ajaran agama Islam. Yang kedelapan, senang ketika beribadah. Ibadah bukan lagi beban, melainkan menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan. Individu yang memiliki mahabbah ilahiyah akan senang dan damai ketika beribadah. Lalu, yang kesembilan, merasa bersalah ketika melakukan dosa. Individu memiliki mahabbah ilahiyah akan merasa sangat sedih dan menyesal ketika melakukan dosa. Ia akan segera bertaubat dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Yang ke-10 dan ini yang terakhir, mereka dicintai oleh Allah. Yang 10 dan yang terakhir, merasa dicintai oleh Allah. Individu yang memiliki mahabbah ilahiyah akan merasakan cinta Allah yang begitu besar. Rasa cinta ini akan memberikan kekuatan dan motivasi untuk terus beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaan terakhir yaitu nomor 5, jelaskan konsep ajaran tasawuf falsafi yang berupa wahdah al-syuhud dan wahdah al-wujud, hulul, dan ittihad, disertai dengan contoh dan analogi logisnya. Yang pertama, wahdat al-syuhud merupakan salah satu konsep dalam tasawuf yang dikembangkan Syekh Ahmad Sihindi mengenai pengalaman mistis dan pandangan subjektif tentang keesaan Tuhan. Contohnya, seorang sufi yang mencapai tingkat ma'rifat yang tinggi akan merasakan bahwa segala sesuatu yang dilihat, didengar, dirasakan oleh manifestasi dari Allah. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai sesuatu yang terpisah dari Allah. Analoginya, seperti cermin yang memantulkan cahaya. Cahaya Allah ada satu, namun terpancar dalam berbagai bentuk melalui cermin. Cermin hanya memantulkan cahaya, tidak menciptakan cahaya itu sendiri. Lalu yang kedua, wahdat al-wujud disebut sebagai ujung tertinggi dalam pengalaman batin atau konsep tasawuf. Ajaran wahdat al-wujud merupakan manifestasi dari tauhid level tertinggi. Pengakuan terhadap adanya Allah sebagai wujud hakiki yang satu, tidak dua wujud sebagaimana Allah dan alam semesta. Contoh,
Seorang sufi mencapai tingkat makrifat yang sangat tinggi akan merasa bahwa dirinya adalah bagian tak terpisah dari Allah. Tak ada perbedaan antara dirinya dengan Allah. Analoginya seperti gelombang dan lautan. Gelombang adalah bentuk yang berbeda dari lautan, namun keduanya pada dasarnya adalah air. Lalu yang ketiga, hulul. Pencetus konsep hulul pertama kali adalah ulama tasawuf bernama Al-Hallaj. Lalu secara harfiah, hulul berarti bahwa Tuhan mengambil tempat dalam raga manusia tertentu yang telah hilang sifat kemanusiaannya melalui fana. Contohnya, seorang sufi mengalami hulul akan merasakan kehadirat Allah yang sangat kuat dalam dirinya. Ia merasa bahwa Allah senantiasa bersamanya. Analoginya seperti cahaya matahari yang menyerap ke dalam sebuah ruangan. Cahaya matahari mengisi seluruh ruangan, namun cahaya matahari itu sendiri tidak berubah. Lalu, ittihad menurut Al-Badawi, dalam ittihad yang dilihat hanya satu wujud di mana terjadi pertukaran peran antara sufi dan Tuhan, atau dalam kata lain identitas telah hilang. Identitas telah dilebur atau menjadi satu. Konsep yang dibawa tokoh sufi ini sangat aneh bagi komunitas muslim. Ini merupakan kepercayaan Kristen. Contohnya seperti seorang sufi yang mengalami ittihad akan merasa bahwa dirinya telah mencapai kesempurnaan dengan Allah. Tidak ada lagi yang pemisah antara dirinya dengan Allah. Analoginya seperti tetesan air yang menyatu dengan lautan. Tetesan air akan kehilangan identitasnya menjadi bagian dari lautan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.